Ini pohon jati nih, Pak. Ceritanya kan cuman mampir ke warung, terus ya udah lama sih. Itu kan jam berapa? Jam 1 atau jam 2 kan udah nggak ada warungnya. Warungnya itu warung apa, Pak? Warung itu warung pecel lele. Dia mungkin dari arah Semarang atau apa. Dulu kan jalan ini kan cuma jalan, nggak ada jalan sana, nggak ada jalan sana, nggak ada, cuma jalan ini aja mampir ke sini. Terus dikira ada warung di sini kan, mampir ke warung ini. Kaget orangnya itu ketika dia seperti mimpi tidak mimpi gitu loh, Bu ya. Begitu bangun kaget, nggak ada apa-apa, itu sepi gitu. Kisah tersesat tertiba kendaraan nyasar di dalam hutan, adanya warung makan gaib, hingga banyak kecelakaan yang merenggut korban sering terjadi di jalur Alas Roban. Lalu, seberapa angkernyakah hutan belantara ini bagi pengendara? Sosok apa yang mencoba menguasai tubuh praktisi kami, hingga ia tak sadarkan diri? Apakah sukmanya sengaja ditarik untuk dijadikan tumbal bangsa siluman? Hutan belantara yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini merupakan salah satu bagian dari jalur utara Pulau Jawa yang menghubungkan kota Batang dan Semarang, juga Kendal dan Pekalongan. Jalan ini pun sohor akan kewigitannya, lantaran kerap memakan korban. Tak sedikit kecelakaan maut tersebut dikaitkan dengan adanya dimensi gaib. Kejadian saya juga, saya pernah melewati jalan itu. Saat saya mengendarai mobil saya melihat jalanan itu keadaan sangat pas, lagi malam, dan itu sangat gelap karena juga minim lampu jalanan. Saya melihat jalanan itu lurus-lurus saja dari kejauhan, tapi ternyata saat mendekati dan semakin mendekati jalan itu, ternyata itu berbelok. Itu yang bisa membahayakan dan mungkin bisa sering terjadinya kecelakaan di Alas Roban. Menurut warga sekitar Alas Roban, sebelum terjadinya kecelakaan biasanya sudah lebih dahulu diberi tanda oleh sang penguasa alas. Suara khas memekikan telinga menjadi tanda tak lama lagi akan ada kejadian yang mengerikan. Banyak orang mendengar, Bu, orang daerah kampung sini itu ketika ada suara bidang memekik itu kan, nah itu paginya itu pasti ada kecelakaan, itu pasti ada. Oh, ya, suaranya kik gitu kan. Kisah mistis Jalan Alas Roban yang tak hanya seputar kecelakaan, menurut Bapak Misdi, ada 3 titik lokasi gaib di sepanjang jalan ini. Dan yang sempat viral adalah adanya sebuah warung makan pecel lele misterius. Seperti apa kisahnya sih di mana warung makan misterius itu sering muncul? Tempatnya itu di pohon jati. Ini pohon jati nih, Pak.
ceritanya kan cuman mampir ke warung, terus ya udah lama sih, itu kan jam berapa, jam 1 atau jam 2 kan udah nggak ada warungnya. Warungnya tuh warung apa, Pak? Warung itu warung pecel lele. Dia mungkin dari arah Semarang atau apa. Dulu kan jalan ini kan cuma jalan, nggak ada jalan sana, nggak ada jalan sana, nggak ada, cuma jalan ini aja mampir ke sini. Terus dikira ada warung di sini kan, mampir ke warung ini. Kaget orangnya itu ketika dia seperti mimpi tidak mimpi gitu loh Bu ya. Begitu bangun kaget, nggak ada apa-apa, itu sepi gitu. Ada pula beberapa orang mengaku jika pernah dirawat di sebuah rumah sakit usai terjadi kecelakaan. Namun, saat kembali ke rumah sakit tersebut untuk rawat jalan, betapa terkejutnya saat tahu lokasi itu adalah sebuah jurang di pinggir hutan. Ada yang mengatakan di sini itu ada rumah sakit, ada jalan itu Bu, daerah sini Bu. Kalau rumah sakit gaib itu kan adanya cuma di daerah sini. Langkah Misdi untuk menunjukkan lokasi angker kepada tim misteri di pohon beringin putih. Di lokasi ini banyak orang yang sengaja datang untuk memberikan sesaji, terutama di malam Jumat Kliwon. Jika sesaji tak dipersembahkan, mitosnya sebuah kain gaib berwarna merah akan terlihat di puncak pohon beringin sebagai pertanda akan ada pertumpahan darah di kawasan jalur tengkorak Alas Roban. Beringin ini kan umurnya udah ratusan tahun ini Pak. Udah ratusan tahun pohon ini. Biasanya banyak, nggak tahu siapa yang naruh sesaji di sini, banyak biasanya. Biasanya pada waktu pas malam Jumat Kliwon atau apa itu. Oh banyak Bu, kalau sosok itu banyak Bu. Mungkin sebangsa Gondoruo atau apa itu di sini kan banyak Gondoruo itu. Dikasih tahu itu nggak bisa diambil barang itu, kalau diambil nanti kamu ikut alam sana gitu. Titik mistis terakhir di jalur Alas Roban ada di sebuah sumber mata air, adalah Sendang Poncowati. Sinar matahari seakan terlihat malu-malu memperlihatkan cahayanya di balik rindangnya pepohonan. Suasana asri namun sepi, tak bisa membohongi aura mistis terasa begitu kuat di lokasi ini. Sohornya khasiat air Sendang Poncowati dimanfaatkan orang-orang untuk mandi atau hanya sekedar mencuci muka. Airnya pun ada yang dibawa guna hajat tertentu. Namun lagi-lagi, ada saja orang yang menyalahgunakan tempat seperti ini untuk lokasi pesugihan. Ini kalau sini Pak ya, kalau sini itu kan gerbang Pak ini Pak. Gerbangnya sini. Di Alas Roban ini kan ada 7 mata air Bu. Ya, 7 mata air itu ya menurut cerita bisa untuk mengobati orang-orang yang kena apa ya, sebangsa gila atau apa itu Bu. Waktu bergulir senja di kota Batang dan pekatnya malam mulai menyelimuti kawasan Alas Roban, menyusuri setiap jengkal jalan Alas Roban saat malam hari seperti berada di dimensi lain. Tim misteri untuk mengungkap sosok dan misteri di titik akar hutan belantara Alas Roban. Saatnya pembuktian dimulai. Usai berpisah untuk mengungkap berbagai mistik misteri di jalur ini, adalah Sendang Poncowati dan situs Batu Tenonglah yang kembali didatangi para psikolog Ki Atmo Wijoyo. Sebuah mantra pun dilantunkan demi penelusuran ungkap teka-teki Alas Roban berjalan lancar. Lain Ki Atmo, lain pula kisah yang diungkap oleh Ki Alam. Sejak awal menginjakan kaki di hutan yang berada di Kecamatan Gringsing ini, rupanya Ki Alam sudah diajak masuk ke dimensi lain. Lokasi tersebut tepat berada di sebuah pohon besar yang tak jauh dari belantara rimba jati ini pun memiliki sejarah pilu dan tragis di masa proses pembangunannya. Ambisius megaproyek semasa Gubernur Jenderal William Daniels di abad ke-18 memaksa para pekerja pribumi bekerja non-stop tanpa jeda. Banyak dari mereka jatuh sakit hingga meninggal karena kelelahan, dan mayatnya dibiarkan begitu saja tergeletak, terkubur di balik proses pengerjaan jalan, the growth post work.
bahkan sekitar tahun 80-an disebut-sebut dijadikan ladang pembuangan mayat pelaku kejahatan korban penembakan Petrus atau penembak misterius masa Orde Baru. Orang-orang yang bekerja ditinggalkan di sana mungkin karena agak sulit sih untuk membawanya jauh dari permukiman, naik turun perbukitan, jadi jenazah itu tidak dikuburkan secara baik, ditinggal di situ atau dikuburkan di alas roban. Lalu zaman Petrus ya makin menjadi bumbu itu jadi semakin menjadi serem gitu. Hutan alas sedari dulu dikenal dengan istananya para siluman, lelembut dan tempat bersembunyinya garong atau penjahat. Pada zaman Mataram Islam abad ke-16, daerah ini akan dijadikan pos pendukung logistik sebagai penyokong bahan pangan para prajurit perang.